Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, apa kabar kalian hari ini? Tetap sehat ya, dan selalu semangat. Sebelum Ibu memulai materi untuk hari ini, perkenalkan, nama Ibu Deila Daviani, Ibu pengampu mata pelajaran biologi untuk kelas 10 dan kelas 11. Jadi nanti kalian bisa jadi bertemu dengan Ibu di mata pelajaran biologi, atau kalian bisa bertemu dengan guru yang lain. Oke? Anak-anakku sekalian, MPLS tahun ini berbeda dengan MPLS di tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Ya, karena kita tidak bertatap muka secara langsung. Ibu tidak bisa menyapa kalian secara langsung, melainkan Ibu hanya bisa menyapa kalian melalui aplikasi ini. Kita bertemu dalam jaringan internet. Oke? Kenapa bisa seperti ini anak-anakku sekalian? Ya, karena kita sedang mengalami pandemi virus corona. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Ibu akan membahas mengenai pandemi COVID-19 atau pandemi virus corona dan protokol kesehatan. Sebenarnya apa itu pandemi anak-anakku? Kalian sudah tahu? Apakah kalian tahu bedanya pandemi, epidemi, dan wabah? Ya, Ibu akan jelaskan sedikit mengenai perbedaan itu. Yang pertama adalah wabah. Apa itu wabah? Wabah adalah peningkatan kasus meski sedikit namun jelas terlihat, dan itu hanya terjadi pada suatu wilayah kecil saja. Jadi misalnya begini, di Kecamatan Bayah biasanya orang terkena demam berdarah dalam 1 bulan hanya 1 orang. Tetapi akhir-akhir ini, dalam waktu 10 hari ini, peningkatan jumlah penderita demam berdarah di Kecamatan Bayah sudah meningkat sampai 25 orang. Nah, itu namanya wabah. Jadi di Kecamatan Bayah sedang terjadi wabah demam berdarah. Itu salah satu contohnya. Nah, terus bedanya dengan epidemi apa? Nah, kalau epidemi adalah wabah yang menyebar di daerah geografis yang lebih luas. Misalnya di Indonesia, jadi cakupannya udah sampai negara nih. Di Indonesia, beberapa provinsi di Indonesia sedang terjangkit wabah demam berdarah. Nah, itu disebut dengan epidemi. Jadi ruang lingkupnya itu sudah semakin besar. Kalau wabah tadi hanya 1 kecamatan saja. Kalau epidemi itu sudah mulai menyebar ke wilayah-wilayah yang lain, tapi masih dalam ruang lingkup 1 negara. Biasanya seperti itu. Nah, terus pandemi apa? Nah, pandemi ini adalah epidemi yang menyebar ke beberapa negara di dunia. Misalnya seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu pandemi COVID-19. Nah, virus corona ini pertama kali menyebar itu di kota Wuhan, dan waktu itu menjadi wabah di sana. Kemudian menyebar ke daerah-daerah lain di Cina, akhirnya menjadi epidemi di Cina. Nah, setelah itu menyebarlah ke seluruh dunia, ke negara-negara lain seperti Italia, Rusia, kemudian India, Amerika, termasuk Indonesia, Australia. Kalian bisa lihat di slide berikut, itu yang berwarna biru itu adalah negara-negara yang waktu itu sudah mulai terjangkit virus corona ini. Ya, jadi itu sudah mulai menyebar ke seluruh dunia. Itu yang namanya pandemi. Nah, jadi yang mengalami hal seperti ini itu bukan cuma negara kita. Yang mengalami hal seperti ini itu sama dengan negara-negara lain di luar sana, ya. Jadi, kalian sudah bisa membedakan apa bedanya wabah, epidemi dengan pandemi? Ibu harap kalian sudah bisa membedakannya ya. Baiklah. Anak-anakku sekalian, apa sih yang menyebabkan pandemi kita sekarang ini? Ya, tiada lain dan tiada bukan, itu adalah virus corona. Oleh karenanya, kita akan cari tahu dulu apa itu virus corona. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan.
mereka menyerang saluran sistem pernafasan. Sindrom pernafasan akut parah atau biasa disebut dengan SARS itu juga termasuk pada golongan virus corona. Virus penyebab penyakit SARS, virus penyebab penyakit MERS, dan termasuk virus penyebab penyakit influenza yang biasa kita alami itu juga tergolong dalam virus corona. Nah, jenis yang sekarang menjadi pandemi ini adalah virus corona jenis baru yang ditemukan di kota Wuhan pada bulan Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disingkat dengan nama SARS-CoV-2. Nah, nama lain dari coronavirus yang menjadi pandemi sekarang ini adalah SARS-CoV-2. Nah, virus ini menyebabkan penyakit yang disebut dengan Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa disingkat dengan COVID-19 ya. Jadi COVID-19 itu nama penyakitnya, bukan nama virusnya. Selanjutnya kita akan lihat, Bu, virus corona itu bentuknya kayak gimana sih? Kan kita belum pernah lihat. Nah, siapa yang bisa melihat virus dengan mata telanjang? Gak akan ada ya, karena ukuran virus sangat-sangat kecil. Virus itu ukurannya lebih kecil dari bakteri, jadi tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Virus hanya bisa dilihat oleh mikroskop elektron dengan perbesaran jutaan kali. Nah, berikut ini Ibu punya gambar mengenai struktur tubuh virus corona atau struktur tubuh SARS-CoV-2. Di sini kita lihat virus corona itu ternyata dia dikelilingi atau diselubungi oleh membran glikoprotein. Nah, terus apa itu yang menonjolnya? Yang berwarna kuning seperti trompet itu adalah protein spike. Nah, protein spike ini dia berfungsi untuk menempel pada sel inang dan juga berfungsi untuk menginfeksikan materi genetiknya ke tubuh sel inang. Ya, jadi kalau dilihat secara garis besar, tubuh corona itu bentuknya seperti apa ya? Seperti buah rambutan. Cuman si rambut-rambutnya itu bentuknya seperti trompet. Atau misalnya seperti onde-onde. Kamu tahu kan onde-onde? Suka makan dong. Nah, cuman titik-titiknya itu berbentuk tonjolan seperti trompet gitu ya. Tahu? Ada yang tahu trompet? Ada yang nggak tahu? Masa nggak tahu trompet? Oke, bentuknya seperti kerucut ya. Nah, virus corona ini termasuk dari virus RNA. Kenapa? Karena dia hanya mempunyai satu materi genetik yaitu RNA. Jadi virus itu ada dua macam, ada virus DNA, ada virus RNA. Nah, untuk coronavirus ini dia termasuk pada virus RNA. Bagaimana virus corona menyebar? Virus corona atau SARS-CoV-2 ini yang menyebabkan COVID-19 ini merupakan virus yang menyebar terutama melalui kontak dengan orang yang terinfeksi, melalui tetesan yang berasal dari batuk atau bersin, atau melalui tetesan air liur atau keluarnya dari hidung. Ya, jadi virus corona ini dia bisa menular melalui kontak langsung atau dari droplet yang dikeluarkan oleh penderita yang positif virus corona ini. Jadi orang-orang yang positif menderita SARS-CoV-2 ini dia wajib menggunakan masker agar droplet yang dikeluarkan atau misalnya ketika dia bersin atau batuk itu si dropletnya tidak kemana-mana ya. Nah, jadi wajib menggunakan masker. Yang harus kita lakukan sebagai orang yang sehat yaitu menghindari bersentuhan dengan penderita COVID-19 atau kita menghindari untuk bisa berdekatan dengan penderita ini ya. Jadi misalnya ada orang nih batuk-batuk atau bersin-bersin di sekitar kita. Nah,
itu harus diwaspadai. Jadi jangan sampai itu dianggap hal yang biasa. Bisa jadi si tetesan air yang dikeluarkan oleh orang tersebut itu mengandung virus SARS-CoV-2 atau virus penyebab COVID-19 ini. Oke. Akhir-akhir ini ibu mendapat kabar bahwa ada penelitian yang menunjukkan bahwa virus corona ini juga bisa menyebar atau dia bisa bertahan di udara terbuka dalam waktu 8 jam. Jadi dia bisa melayang-layang seperti debu di udara terbuka dalam waktu 8 jam. Jadi mungkin penyebaran virus corona sekarang ini justru sudah lebih canggih. Dia bisa menyebar melalui udara juga. Itulah sebabnya makanya selain orang yang sakit, termasuk kita juga yang sehat, wajib menggunakan masker ketika berada di luar rumahnya. Oleh karenanya, mari kita kenali gejala SARS-CoV-2 ini, atau kita lihat apa aja sih gejala-gejala yang terjadi pada tubuh kita jika kita terkena SARS-CoV-2 atau kita terjangkit penyakit COVID-19 ini. Kita lihat, untuk hari ke-1 dan sampai dengan hari ketiga, gejalanya mirip seperti masuk angin. Sakit tenggorokan ringan, sedikit sakit, di badan-badan itu sedikit sakit, belum demam. Belum ada demam untuk hari ke-1 sampai hari ketiga. Juga kita belum merasa lelah dan kita masih bisa makan secara normal. Jadi untuk ketika kita terkena virus corona ini dan tubuh kita mulai terjangkitnya, untuk hari ke-1 dan hari ketiga itu gejalanya mirip seperti masuk angin, sakit tenggorokan ringan, dan sakit badan sedikit saja. Untuk hari ke-4, sakit tenggorokannya mulai ada sakit tenggorokan, kemudian mulai kelimpungan, badannya nggak enak berasanya, mulai ada demam. Nah, mulai ada demam. Suhu tubuh normal kita itu biasanya berkisar antara 34 sampai 36 derajat Celcius. Nah, di sini ini mulai naik. Di hari keempat itu suhu tubuhnya mulai naik. Kemudian mulai anoreksia. Apa itu anoreksia? Anoreksia adalah ketidakmampuan lambung menerima makanan. Jadi ketika kita diisi makanan, berasanya mual, pengen muntah. Ketika diisi makanan, kita muntah lagi. Kemudian ada sakit kepala, suaranya mulai serak, dan ada juga yang gejalanya diperlihatkan dengan diare. Jadi ada yang diare, ada juga yang tidak, ya. Itu pada hari keempat. Pada hari kelima, sakit tenggorokannya mulai parah nih, suaranya juga mulai nggak ada. Nah, suhu tubuh sudah mulai naik, udah berkisar di 36,5 sampai dengan 37. Tubuh dingin, kemudian mulai terasa nyeri sendi di sini. Di hari kelima mulai terasa ada sakit-sakit sendi. Pada hari ke-6 semakin parah, demamnya mulai ada batuk. Nah, batuknya bisa disertai lendir atau bisa juga tidak. Mulai terasa kelelahan dan sukar bernafas. Sendi-sendi mulai sakit, jari-jari mulai sakit. Ini adalah kondisi pada hari ke-6. Pada hari ke-7, suhu badan mulai meningkat lagi. Batuk-batuk berdahak yang berlebihan, nyeri semua badan, nafas pendek. Kenapa nafas pendek? Karena tadi mulai engap. Jadi kita mulai susah untuk bernafas. Akhirnya nafasnya frekuensinya cepat tapi pendek dan sering muntah. Jadi kita udah nggak bisa masuk makanan. Itu gejala di hari ke-7. Nah, memasuki hari ke-8 itu demam mencapai suhu lebih dari 38 derajat Celcius. Makanya kenapa kalian ketika datang ke SMA Bayah itu Bapak Satpam di SMA Bayah tuh langsung menodongkan semacam pistol itu ke jidat kalian. Dor gitu ya. Padahal bukan pistol itu cuma sensor suhu tubuh. Itu untuk mengecek berapa suhu tubuh kalian. Ketika di sensor itu suhu tubuh menunjukkan 38 atau 39 derajat Celcius, maka kalian akan disuruh pulang kembali. Kenapa?
bukan berarti kalian terjangkit virus ini, tapi alangkah lebih baik jika demam beristirahat saja di rumah ya. Kita semuanya menjaga diri, kita semuanya waspada. Daripada kita menyebarkan virus, lebih baik kita diam di rumah. Oke? Nah, jadi untuk hari ke-8 ini mulai susah berbicara, mulai sakit punggung. Jadi badan sudah mulai terasa lebih parah sakitnya. Nah, untuk hari ke-9 di sini gejala bertambah buruk. Demamnya berantakan, batuk terus-terusan. Meskipun sudah berusaha, kita tetap kesulitan bernafas. Nah, jika kita sudah mengalami hal seperti ini, biasanya umumnya akibat yang lebih buruk itu adalah kematian. Jadi yang harus diwaspadai dari gejala ini itu kita harus waspada dari awal. Kenapa ada yang sembuh dan kenapa ada yang meninggal? Pertama, itu tergantung dari sistem imun atau imunitas tubuh kita. Yang kedua, tergantung dari pengobatannya. Secepat apa kita mengobati hal-hal yang sepele. Makanya mulai dari gejala awal, mulai kerasa sakit tenggorokan atau gatal-gatal tenggorokan atau kayak orang mau flu, susah nelen, itu sudah harus diwaspadai. Cepat-cepat kita minum obat flu, cepat-cepat kita minum obat pereda panas. Jadi diobati semenjak dini. Jangan menunggu sampai gejalanya timbul lebih parah, ya. Banyak sekali berita yang tersebar mengenai cara menghindari penyebaran virus ini melalui makanan-makanan tradisional. Misalnya seperti minuman jahe. Jadi kalian bikin rebusan jahe. Ketika mulai kerasa nih tenggorokannya gatal-gatal, ketika mulai kerasa aduh badannya mulai nggak enak nih kayak masuk angin, minum cepat-cepat rebusan jahe. Atau misalnya kalian bisa minum juga perasan air kencur, atau kalian juga bisa bikin minuman bandrek biar nggak terlalu pahit. Kalau minum jahe saja, kita bikin semacam minuman bandrek gitu ya, pakai gula anget-anget. Nah, sering-sering minum air anget. Kemudian selain itu juga kalau kalian bisa makan bawang merah mentah, itu juga bagus ya. Kalian bisa makan bawang merah mentah, atau kalian juga bisa pakai, kalau bawang putih mungkin terlalu pahit ya, jarang ada yang bisa. Nah, selain itu juga kalian bisa menghisap itu kayu putih atau semacam obat flu yang dihisap itu, obat-obat hisap. Nah, itu juga bisa ya, itu bisa menghambat pertumbuhan virus corona. Jadi sedari dini dicegahnya, jangan menunggu sampai gejalanya semakin parah baru kita mulai pengobatan. Tidak seperti itu. Jadi ketika dari awal, Ibu tegaskan lagi, ketika kalian mulai merasakan gejala-gejala di awal-awal kayak masuk angin, sakit tenggorokan, susah nelen, nah itu udah harus cepat-cepat, harus sudah cepat diobati ya, diwaspadai, jangan sampai gejalanya semakin parah. Oke? Nah, bagaimana caranya agar kita terhindar dari virus COVID-19 ini? Seperti tadi Ibu bilang, kalaupun kita sudah terserang, kita kenali dulu gejalanya dari awal. Jadi ketika kita mulai merasakan sakit di tenggorokan, mulai kerasa masuk angin, Ibu ulangi lagi, itu kalian harus sudah mulai mengobatinya secara benar ya. Minum minuman yang hangat. Itu salah satu mencegah agar gejalanya tidak bertambah parah. Nah, selain itu ada juga istilah yang namanya social distancing. Apa itu social distancing? Ibu akan berikan melalui penjelasannya melalui video berikut. Silakan disimak. Apa sih social distancing? Imbauan ini dikeluarkan oleh pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Social distancing atau jarak sosial adalah setiap orang satu dengan yang lainnya diwajibkan menjaga jarak minimal 1 hingga 2 meter. Masyarakat diminta untuk menghindari pertemuan besar atau kerumunan seperti ke mall,
kantor, sekolah, hingga tempat ibadah. Dalam situasi ini, masyarakat diminta untuk melakukan segala aktivitas dari rumah. Jika dilakukan dengan tepat dan dalam skala besar, social distancing dapat menghancurkan atau memperlambat penyebaran virus corona. Yuk kita sama-sama disiplin menerapkan social distancing untuk menghambat penyebaran virus corona. Bagaimana? Sudah paham mengenai social distancing? Sudah ya? Artinya adalah menjaga jarak. Bukan berarti kita memutuskan tali silaturahmi, tapi kita jaga jarak. Silaturahmi bisa tetap terjalin melalui jaringan internet. Oke, jaga jarak aman. Wayahna untuk saat sekarang ini jangan dulu pergi berdua-duaan kemana-mana. Jangan dulu main kemana-mana. Kalaupun kalian misalnya harus keluar dari rumah, kalian pengen refresh otak kalian, suntek di rumah aja, jaga jarak aman dengan orang lain ya, terutama orang yang tidak kita kenal. Kenapa? Karena kita tidak tahu dia berasal dari daerah yang zona merah, yang wabah virus coronanya sudah sangat banyak, atau dia berasal dari zona aman. Kita kan nggak tahu. Nah, selain social distancing, kita juga harus menjaga pola hidup sehat. Nah, yang pertama dari pola hidup sehat ini adalah istirahat yang cukup dan teratur. Jadi tubuh kita itu memerlukan waktu istirahat 8 jam dalam sehari semalam. Jadi dari 24 jam yang kita punya dalam satu hari satu malam, kita wajib mempergunakan 8 jam waktu itu untuk beristirahat. Bagaimana beristirahatnya? Beristirahatnya yang teratur. Kalian bisa tidur siang selama 1 jam, kalian kemudian yang 7 jamnya kalian habiskan di malam hari. Ya, jangan kalian habiskan waktu tidurnya 8 jam di siang hari, sementara semalaman kalian begadang. Itu nggak bagus ya, karena Allah menciptakan malam itu agar kita bisa beristirahat. Yang kedua, perbanyak minum air. Air apa yang diminum? Air putih ya, bukan sering banyak-banyak minum kopi, walau bukan sering banyak-banyak minum minuman yang aneh-aneh, apalagi minuman keras, tidak ya. Yang harus kalian perbanyak itu adalah minum air putih. Berapa banyak? Rata-rata manusia itu memerlukan air putih itu sebanyak 1,5 liter setiap hari. Tetapi tergantung dari berat badan kita juga. Perlu kalian ketahui bahwa 1 kilogram tubuh kita itu memerlukan 300 cc air putih. Jadi kalau misalnya kalian berat badannya 50 kilogram, itu kalian memerlukan air 1,5 liter setiap hari, air minumnya, air putihnya. Nah, berbeda dengan ibu yang berat badannya di atas 50 kilo, otomatis kebutuhan air putih untuk tubuh juga lebih dari 1,5 liter. Ya, jadi kalian bisa hitung sendiri berapa berat badan kalian, dihitung dikalikan 300 cc. Nah, begitu berapa banyak air yang kalian butuhkan setiap harinya. Nah, yang ketiga, tidak begadang, sama seperti tadi ya. Jadi tidak ada istilah begadang, karena dengan begadang itu angin malam itu sangat jahat untuk tubuh kita. Kalau sering begadang itu banyak sekali penyakit yang bisa masuk di tubuh kita. Bukan cuma terkena SARS-CoV-2 ini atau terkena COVID-19 ini, yang paling sering adalah masuk angin. Dan dengan begadang ini menurunkan sistem imun di tubuh kita. Yang selanjutnya adalah mengelola stres. Nah, bagaimana mengelola stres ini? Mengelola stres ini adalah ketika kita dihadapkan pada suatu permasalahan yang membuat kita tidak bisa tidur, nggak mau makan. Misalnya nih, kalian lagi berantem sama gebetan atau lagi berantem sama orang tua. Nah, itu ketika kita jadi pikiran, itu membuat kita stres ya. Nah, bagaimana cara mengelolanya atau cara menghilangkannya? Lakukan hobi kalian. Jika kalian hobi main game, silakan main game, tapi tahu waktu, karena kasihan mata kalian. Ketika mata kalian dihadapkan pada HP terus, itu matanya akan sangat rusak nantinya ya.
Kemudian kalau kalian suka olahraga, lakukan olahraga. Tapi jangan melakukan olahraga seharian penuh, mentang-mentang harus menghilangkan stres kalian olahraga terus gitu. Enggak ya. Jadi karena badan perlu istirahat. Atau misalnya kalian suka membaca novel, silahkan membaca novel. Ketika kalian suka bernyanyi, misalnya seperti ibu nih, ibu kalau udah sumpek, ada masalah apa, ada yang dipikirin, biasanya ibu larinya ke bernyanyi. Dengan bernyanyi ibu bisa melepaskan semua penat ibu, semua stres ibu. Oke? Selanjutnya dari pola hidup sehat adalah rajin berolahraga. Nah, karena saking takut terkena virus COVID-19 ini, kalian jadi rajin olahraga, tapi jangan berlebihan juga. Jangan tadi seperti kata ibu, dari mulai jam 7 pagi sampai jam 5 sore kalian nge-gym terus, kalian olahraga terus. Enggak gitu juga kali, tubuh kita perlu istirahat ya. Jadi olahraga itu bukan lamanya tapi teraturnya. Meskipun hanya 10 menit atau 15 menit dalam sehari, itu cukup. Yang penting keringat keluar, dan yang penting lagi adalah teratur. Oke? Nah, selanjutnya adalah menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan ini mulai dari cuci tangan. Jadi sering kita dengar nih, jagalah sering-sering cuci tangan ya. Tapi jangan tangan aja yang dicuci, kakinya enggak dicuci. Nanti tangannya bersih, kakinya banyak kotorannya. Enggak gitu ya. Jadi jaga kebersihan itu setiap hari. Kalau kalian pulang dari mana-mana, ketika masuk rumah, cuci tangan, cuci kaki gitu ya. Kalau kalian umat Islam yang taat, kalian akan melaksanakan cuci tangan, cuci kaki, cuci muka itu 5 kali sehari. Dalam waktu apa? Ya, ketika kalian berwudu. Ketika kalian berwudu, itu kalian otomatis sudah mencuci tangan kalian, kalian sudah mencuci kaki kalian, muka kalian dengan bersih. Tapi jangan mentang-mentang udah sholat 5 waktu terus gak mandi. Itu juga salah ya. Mukanya dicuci, tangannya dicuci, kakinya dicuci, badannya gak dicuci. Itu juga salah ya. Tetap mandi itu 2 kali sehari itu minimal ya. Nah, menjaga kebersihan, selain menjaga kebersihan badan juga harus menjaga kebersihan lingkungan. Minimal nih dari kamar kalian dulu. Bangun tidur, kamarnya dirapihkan, dibereskan, disapu, jendelanya dibuka-bukain. Jangan mentang-mentang takut kena virus corona terus jendelanya gak dibuka-buka. Yang ada ntar kamarnya jamuran, malah jadi penyakit juga ya. Jadi menjaga lingkungan itu bukan berarti kita harus menjaga lingkungan di sekitar rumah kita, tidak. Tapi minimal jaga kebersihan badan kita, jaga kebersihan kamar kita, jaga kebersihan rumah kita. Oke, masalah lingkungan di luar itu kita bisa menjaganya bersama-sama dengan orang lain. Oke. Nah, selanjutnya adalah tidak merokok. Ya, tidak merokok atau berhenti merokok. Ini yang penting. Kenapa? Karena merokok itu merusak paru-paru. Nah, orang yang terkena virus corona ini sebagian besar adalah mereka-mereka yang perokok ya. Kenapa? Orang virus corona seneng kok kalau dapat dia nempel di tubuh perokok. Kenapa? Berasa dikasih hotel dia. Dia punya rumah yang nyaman dengan kondisi paru-paru yang sudah sangat jelek gitu loh. Jadi itu akan mempermudah kerja dia. Ini mah paru-parunya udah rusak, tinggal deadkan saja, kata dia begitu. Ya, kita nggak mau dong kayak gitu. Makanya jangan merokok, berhenti merokok. Karena dengan merokok kalian menambah tinggi resiko kematian kalian. Ya, nah apalagi kalian kan masih duduk di kelas 1 SMA, baru lulus SMP. Gak usahlah coba-mencoba itu yang namanya rokok ya. Gak usah keren-kerenan. Kalian gak merokok juga udah keren kok. Asal kalian tahu, dengan merokok itu membuat muka kalian terlihat lebih tua ya. Karena gak fresh, dari asap rokoknya itu nempel di muka kalian ya.
itu nggak bagus, oke? Nah, jadi berhenti merokok atau tidak merokok sama sekali, oke? Nah, yang terakhir adalah pilih makanan yang tepat. Bu, makanan yang tepat itu yang bagaimana? Nah, makanan yang tepat itu adalah makanan yang mengandung unsur 4 sehat 5 sempurna. Dulu waktu SD juga udah diajarin kan 4 sehat 5 sempurna. Oke, apa saja? Ya, yang pertama adalah nasi atau makanan pokok. Yang kedua itu ada sayur mayur, ada lauk pauk, ada buah-buahan, dan yang terakhir ada susu. Artinya cakupan gizi kalian itu lengkap dalam satu harinya. Jangan cuma makan karbohidrat aja. Misalnya nih, pagi nasi goreng, siang mie, malam nasi sama mie. Itu kan cakupannya cuma karbohidrat aja. Di mana proteinnya, di mana vitaminnya? Kapan kalian minum atau makan makanan yang mengandung gizi yang lain, mineral-mineral lain ya. Jadi itu harus dipertimbangkan. Nah, mengenai makanan ini itu kalian akan pelajari nanti di kelas 11 mengenai sistem pencernaan. Di situ ada bagaimana mengatur makanan dalam sehari semalam. Oke. Baik, selanjutnya yang wajib kalian patuhi dalam protokol kesehatan ini adalah menggunakan masker. Ya, jadi untuk saat ini bukan cuma penderita saja yang harus menggunakan masker, tapi kita juga sebagai orang yang sehat ini juga wajib menggunakan masker. Kenapa? Karena tadi itu ditakutkan bahwa SARS-CoV-2 atau virus penyebab COVID-19 ini itu bisa menyebar melalui udara. Ya, jadi kalian wajib menggunakan masker seperti gambar berikut. Ada yang tahu siapa yang ada di gambar itu? Kalau fans berat pasti tahu siapa dia. Oke? Nah, yang keempat adalah mencuci tangan atau selalu menggunakan hand sanitizer. Jadi selain menggunakan masker, kalian juga wajib kemana-mana bawa tuh yang namanya hand sanitizer. Ya, kalau dulu pas di awal-awal ini harganya mahal banget, tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai kembali normal. Jadi kalian bisa beli di toko-toko terdekat itu hand sanitizer. Kenapa ini harus digunakan? Ibu dengar nih ya, ini baru dengar-dengar. Katanya virus SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini bisa menyebar juga melalui uang. Nah, misalnya nih kalian pergi jalan-jalan, misalnya ke Serang atau ke Pelabuhan Ratu, atau yang lebih jauh lagi kalian main ke Bandung yang tempat wisatanya banyak di sana. Terus kalian pergi membeli sesuatu, uang yang ada di dompet kalian uangnya dari ATM. Wah, mudah-mudahan bersih. Kalian ambillah uang kalian bayarkan. Tapi ada kembaliannya. Nah, si uang kembaliannya kita tahu nggak dia bebas dari virus corona? Kita kan nggak tahu. Nah, makanya ketika kalian sudah memegang apapun di luar sana, termasuk uang, jangan lupa cuci tangan kalian atau bersihkan tangan kalian dengan hand sanitizer yang kalian bawa. Selain itu juga misalnya nih kalian ketemu saudara dari luar kota, udah cipika-cipiki, udah salam-salaman. Nah, kalian cepet-cepet cuci tuh. Cuci tangan kalian dengan hand sanitizer, atau kalau perlu semprotkan hand sanitizernya di muka kalian gitu ya. Nah, di beberapa mall di kota-kota besar itu sudah ada yang body sanitizer. Jadi kita masuk dulu ke semacam box. Setelah itu kita disemprot oleh disinfektan. Nah, udah gitu kita baru boleh keluar berkeliling lagi. Jadi sudah ada beberapa alat yang seperti itu. Nah, jadi untuk menjaga kesehatan itu ada 4 ya yang harus diingat. Yang pertama social distancing atau physical distancing atau jaga jarak. Yang kedua itu pola hidup sehat.
yang ketiga gunakan masker, dan yang terakhir adalah gunakan hand sanitizer. Berikut ini Ibu punya video mengenai bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Silahkan dilihat dan dipraktekkan di rumah ya. You know I'm gonna get. You know I'm gonna get. Bagaimana video tadi? Cukup jelas cara mencuci tangan yang baik dan benar. Ya, jadi jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, mencuci kaki, dan menjaga kebersihan diri. Mungkin materi dari Ibu cukup sekian. Semoga bermanfaat. Semoga bisa menjadi pengalaman belajar kalian, menambah pengetahuan kalian mengenai pandemi yang sekarang sedang terjadi di negara kita. Sedikit banyak Ibu minta maaf jika ada salah kata atau jika ada kesalahan. Semoga kita bisa cepat bertemu di kelas yang sebenarnya. Salam untuk orang tua kalian, tetap sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.